wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Ada tujuan pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan diskusi mengenai mobilitas sosial, kamu mampu mendeskripsikan proses, bentuk, faktor pendorong, dan faktor penghambat dan dampak mobilitas sosial. Yang kedua, setelah kamu melakukan kegiatan penelitian sederhana terkait realitas keberagaman dalam masyarakat, kamu mampu mengidentifikasi perbedaan dalam kehidupan sekitarnya. Yang ketiga, setelah melakukan analisis kasus terhadap konflik dan proses integrasi sosial, kamu mampu mendeskripsikan ragam konflik sosial yang mampu juga untuk kamu tahu. Nah, diharapkan juga mengetahui tentang mobilitas sosial, keberagaman masyarakat Indonesia, konflik dan integrasi sosial. Selanjutnya itu mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial merupakan proses individu dan kelompok yang melakukan perpindahan penduduk dari kedudukan kelas sosial satu ke kelas sosial lainnya. Perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi dalam individu dan kelompok. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial? Berikut jawabannya. Mengapa sih kita perlu melakukan mobilitas sosial? Kita dapat memahami tujuan atau kelompok atau individu melakukan perpindahan kedudukan dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, yaitu ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada mobilitas sosial vertikal, mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial lateral. Nah, mobilitas sosial vertikal atau naik, atau bisa disebut juga social climbing, karena artinya climbing itu naik. Nah, mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing menunjukkan perubahan kelas sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking menunjukkan perpindahan status atau kelas sosial seseorang menuju kelas sosial yang lebih rendah. Nah, untuk contoh-contohnya bisa nanti di bawah berikut ini. Mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal merupakan gerak perpindahan status atau kedudukan seseorang menuju status atau kedudukan yang baru yang sederajat. Surjono, Sukanto, dan Budi S. Halaman 218. Mobilitas sosial horizontal tidak menyebabkan kedudukan seseorang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi dia sama saja. Mungkin sedikit contoh dari guru di sekolah A menjadi guru di sekolah B karena tidak ada kenaikan. Selanjutnya ada mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas sosial permanen dan mobilitas sosial tidak permanen. Bisa lihat gambar tersebut, ada orang sedang pulang kampung. Nah, selanjutnya ada mobilitas sosial. Nah, faktor pendorongnya dan ada faktor penghambat.
faktor pendorongnya yaitu ada faktor struktural, faktor individu, faktor ekonomi, dan faktor politik, faktor pertumbuhan penduduk, kemudahan mengakses pendidikan. Berikut itu adalah faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, sedangkan faktor penghambatnya ada kemiskinan, ada situasi politik yang tidak kondusif, faktor kebudayaan, faktor diskriminasi, jumlah keluarga yang tidak banyak. Nah, di sini ada saluran mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial bisa memiliki saluran dari lembaga ekonomi, lembaga militer, lembaga pendidikan, organisasi profesi, lembaga keagamaan, lembaga keluarga, dan juga lembaga politik. Nah, berikut ada contoh-contoh saluran mobilitas sosial. Ada dengan jalur pendidikan ataupun dengan balai latihan kerja agar menjadi status sosial yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada dampak mobilitas sosial, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Sedangkan dampak positif yaitu mendorong seseorang lebih maju, mempercepat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, meningkatkan kesejahteraan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan dampak negatifnya yaitu munculnya berbagai konflik, menimbulkan gangguan psikologis, munculnya keretakan dalam suatu hubungan. Lanjut, ada keberagaman masyarakat Indonesia. Kita tahu di mana Indonesia itu sangat beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini faktor penyebab keberagamannya ada letak strategis dan kondisi geografis wilayah Indonesia, perbedaan kondisi alam dan iklim, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan penerimaan masyarakat terhadap budaya lain. Amatilah perbedaan di lingkungan sekolahmu, apa saja perbedaan yang kamu temui di lingkungan sekolah, dan itu nanti kalau sudah masuk sekolah dengan normal. Lanjut, ada macam-macam keberagaman di Indonesia, ada keberagaman suku bangsa, etnik dan budaya, dan perbedaan pekerjaan dan keberagaman agama. Lanjut, ada peran dan fungsi keberagaman dalam budaya. Nah, perbedaan budaya bukan sebagai hambatan terciptanya persatuan bangsa. Jika dikelola dengan baik, keberagaman budaya menjadi kekuatan bagi pembangunan nasional. Apa peran keberagaman budaya? Yaitu ada saling melengkapi hasil budaya sebagai daya tarik bangsa asing, mengembangkan budaya nasional, terus menambah sikap toleransi dan mendorong inovasi kebudayaan. Lanjut, ada konflik dan integrasi sosial. Konflik dan kita bahas interaksi sosial dulu. Interaksi sosial dalam keberagaman sosial budaya dapat menimbulkan konflik apabila tidak disikapi dengan bijak. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah proses sosial ketika individu dan kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman dan kekerasan. Lanjut, ada bentuk-bentuk konflik sosial berdasarkan cakupannya, ada konflik vertikal, ada konflik horizontal. Sedangkan berdasarkan subjeknya ada konflik intrapersonal, ada konflik interpersonal, ada konflik individu dan kelompok, ada konflik antar kelompok. Sedangkan berdasarkan cakupan wilayahnya ada konflik lokal, konflik nasional, ada konflik internasional. Nah, konflik berdasarkan cakupannya yaitu konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar individu dan kelompok yang memiliki kedudukan yang sama. Bisa dilihat di gambar, contohnya konflik antar sesama murid. Nah, sedangkan konflik vertikal merupakan konflik antar pihak dalam suatu struktur organisasi yang mempunyai derajat kedudukan berbeda. Misalnya konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan di sebuah kantor. Lanjut, ada konflik berdasarkan subjeknya yaitu ada konflik interpersonal, merupakan konflik yang terjadi pada seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik individu dan kelompok merupakan konflik yang terjadi antara seseorang dan kelompok karena perbedaan kepentingan serta keinginan. Dan ada konflik interpersonal merupakan konflik yang terjadi antara individu dan individu lain karena perbedaan kepentingan dan keinginan. Sedangkan ada konflik antar kelompok terjadi antara satu kelompok dan kelompok lain. Salah satunya ciri konflik antar kelompok yaitu
melibatkan massa. Selanjutnya ada konflik berdasarkan cakupan wilayahnya. Konflik lokal merupakan konflik antar individu atau antar kelompok dalam lingkup dan skala wilayah relatif sempit. Konflik nasional terjadi antar kelompok masyarakat yang berada dalam satu negara. Sedangkan konflik internasional melibatkan dua negara atau lebih. Lanjut. Faktor penyebab konflik sosial berdasarkan latar belakang kebudayaan, perubahan nilai secara cepat, perbedaan individu, perbedaan kepentingan dan kesenjangan sosial dan perbedaan status itu biasanya faktor penyebab konflik sosial. Nah, ini kita tahu ada dampak konflik sosial yaitu ada 6. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, menyebabkan kerusakan harta benda dan menimbulkan korban jiwa, menimbulkan perubahan kepribadian pada individu, memunculkan dominasi kelompok pemenang, menimbulkan keretakan hubungan antar individu dan kelompok, menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Selanjutnya ada upaya penyelesaian konflik sosial, ada rekonsiliasi, arbitrase, kompromi, negosiasi, dan mediasi. Lanjut, integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan pembauran beberapa unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan utuh. Integrasi sosial di Indonesia tercipta karena adanya interaksi sosial yang bersifat positif di tengah keberagaman sosial budaya. Bagaimana proses terbentuknya interaksi sosial dalam masyarakat? Interaksi sosial dalam masyarakat plural terjadi jika antar individu atau kelompok saling toleransi dan menghormati. Nah, ini jadi contoh. Menurut William Auburn dan Meyer Nimcoff, integrasi sosial dapat terwujud jika memenuhi syarat berikut. Ada anggota masyarakat menyadari kebutuhan untuk saling mengisi. Terus juga masyarakat berhasil menciptakan konsensus atau konsensus bisa disebut juga kesepakatan. Terus ada norma dan nilai sosial berlaku cukup lama dan tidak berubah serta konsisten. Lanjut, ada integrasi sosial. Bentuk dan sifat integrasi sosial. Integrasi normatif, integrasi yang terjadi karena adanya kesepakatan nilai, norma, dan cita-cita bersama. Integrasi fungsional, integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan di antara unsur-unsur dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk karena adanya paksaan. Paksaan biasanya berasal dari pihak yang memiliki kekuatan lebih besar. Selanjutnya ada faktor pendorong integrasi sosial, mengembangkan sikap menghargai suku bangsa atau etnik lain dan kebudayaannya, sikap terbuka dengan golongan yang berkuasa, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda, adanya pernikahan campuran atau amalgamasi, adanya musuh bersama dari luar. Faktor penghambat integrasi sosial yaitu ada kondisi masyarakat yang terisolasi, pengetahuan masyarakat yang rendah, dan perasaan superior kelompok tertentu. Berikut adalah contoh tadi yang sudah disebutkan tentang interaksi sosial, tentang pengaruh interaksi sosial terhadap perkembangan kehidupan sosial. Semoga bermanfaat dan bisa berguna bagi kehidupan sehari-hari kalian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.